Beliau ini selain alumni, salah satu alumni dari Geofisika UGM, beliau ini juga sekarang berkarir di Pertamina. Ya. Dan mungkin nanti Mas Boko bisa memperkenalkan sedikit ya Mas Boko ya mengenai profesinya saat ini, dan kemudian juga yang akan dipresentasikan ini tentunya adalah eh, yang selama ini ditekuni oleh Mas Boko di profesinya yang sekarang ya Mas Boko ya. Kemudian saya memang meminta khusus Mas Boko untuk mengisi topik ini. Mengapa? Karena metode geofisika non-seismik itu termasuk metode yang tampaknya underexplored dan juga underexploit kalau menurut saya, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan berbau oil and gas ya. Sehingga mahasiswa itu selalu berpikir kalau misalnya ingin berkarir di migas gitu, maka harus yang di dalamnya harus metode seismik ya. Padahal sebenarnya itu tidak betul, karena banyak sekali metode geofisika non seismik itu yang juga diperlukan di dalam kegiatan mulai dari eksplorasi hingga nanti pengembangan lapangan minyak dan gas gitu ya. Nah, mungkin itu segitu pengantar dari saya. Nanti Mas Boko bisa menjelaskan dengan lebih detail ya apa saja aplikasinya gitu di dalam paparan. Biasanya Mas Boko kita selesai itu di waktu adzan duhur gitu ya. Jadi mungkin nanti usahakan presentasinya kurang maksimal 1 jam gitu. Kemudian nanti ada waktu sedikit untuk bisa diskusi dengan audiens. Untuk pada Mas Boko, saya persilakan Mas Boko. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya share ya. Eh, sudah kelihatan ya? Sampun Mas. Siap. Baik. Baik, terima kasih Mbak Ade dan Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua ya, baik dari mahasiswa S1, S2 atau S3 atau alumni dan juga alumni yang Mas Jaka, Mas Andi itu juga sekarang sedang apa satu tim sama saya di Upstream Innovation. Jadi saya di Upstream Innovation Pertamina Hulu Energi. Di spesialisasi saya sebenarnya non seismik, tapi sekarang diklasifikasikan lagi non seismik itu ada gravity, magnetik, itu jadi geopotensial, terus kemudian pasif seismik, elektrikal dan elektromagnetik. Jadi saya sekarang di spesialisasi saya, kompetensi saya senior spesialis di pasif seismik. Nah, itu ada sebenarnya ada Mas Freddy itu juga di elektromagnetik, terus Mas Muin itu di seismik. Jadi itu tim yang alumni dari Geofisika yang ada di Upstream Innovation. Terima kasih kesempatannya, Mbak Ade. Saya ingin menyampaikan non-seismik ya, mengenai apa sih sebenarnya non-seismik di bidang eh, apa itu oil and gas itu. Mungkin kamera saya matikan. Oke, biar lebih jelas. Baik. Klik. Nah, ini. Jadi ini kan saya pengen menceritakan ini materinya banyak ya, mungkin nanti beberapa cepat dan juga untuk konsep teori juga nggak saya sampaikan. Jadi teman-teman kan sudah geofisis, kemudian Bapak Ibu dosen juga saya pikir lebih paham daripada saya ya, nanti takutnya salah saya menjelaskan. Jadi nanti bisa dibahas di forum yang lain. Jadi untuk kegiatan eh, di oil and gas sendiri ada macam-macam ya, mulai dari discovery itu pencarian lapangan migas, terus kemudian evaluation itu perhitungan nanti reserve-nya berapa, terus minyaknya di mana. Kemudian setelah itu ada development. Development ini production, facility design and implementation. Jadi mulai dari pembangunan fasilitasnya, kemudian production. Nah, production ini pengambilan memproduksi minyak. Kemudian kalau sudah semua diusahakan dan sudah tidak berproduksi lagi, jadi abandonment atau site restitution. Jadi itu sekitar 15 sampai 30 tahun itu perkiraannya seperti itu. Nah, di situ di semua bidang ini sebenarnya membutuhkan studi analisa geoscience itu baik seismik maupun non seismik. Nah, nanti detailnya di non seismik akan kita lihat. Nah, mungkin saya pengen share dulu ada dapatkan video mengenai perjalanan minyak ini seperti apa.
Minyak dan gas bumi merupakan hasil dari proses makhluk hidup purbakala yang mati dan terkubur selama jutaan tahun, mendapatkan tekanan dan pemanasan suhu tinggi, lalu kemudian berproses menjadi mineral. Untuk membawa minyak dan gas bumi sampai ke permukaan, dibutuhkan proses yang panjang dan mahal. Industri migas modern membagi proses ini menjadi 2 tahap, yaitu tahap eksplorasi dan tahap produksi. Kegiatan eksplorasi dimaksudkan untuk menemukan cadangan migas, sedangkan kegiatan produksi bertujuan untuk mengangkatnya ke permukaan. Kegiatan eksplorasi terdiri dari beberapa tahap, meliputi studi geologi, studi geofisika, survei seismik, dan pengeboran eksplorasi. Studi geologi dilakukan untuk memahami struktur dan susunan batu di lapisan bawah permukaan. Dari hasil studi ini, maka dapat diketahui area yang perlu dikaji lebih lanjut menggunakan studi geofisika. Studi geofisika bertujuan untuk mengetahui sifat fisik batuan, mulai dari permukaan hingga kedalaman beberapa kilometer di bawahnya. Proses ini berlangsung selama 6 bulan sampai dengan 1,5 tahun, tergantung dari luasan area dan kedalaman yang dituju. Metode yang paling banyak digunakan untuk mengetahui sifat fisik batuan adalah survei seismik. Melalui kegiatan seismik, keadaan di bawah tanah dapat direkonstruksi menjadi gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kegiatan seismik berlangsung selama 1 sampai dengan 4 tahun, tergantung dari lokasi dan tipe reservoirnya. Berdasarkan hasil interpretasi gambar, jika ditemukan lapisan yang berpotensi menyimpan cadangan migas, maka selanjutnya akan dilakukan kegiatan pengeboran eksplorasi. Data seismik yang akurat belum tentu menjamin terdapatnya cadangan migas. Data tersebut harus dibuktikan dengan kegiatan pengeboran. Semakin dalam lapisan yang dibor, maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan. Pengeboran merupakan bagian terpenting dalam kegiatan eksplorasi maupun produksi. Lama waktu pengeboran satu sumur bisa memakan waktu 1 sampai 4 bulan. Kegiatan eksplorasi mengandung resiko dan ketidakpastian yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, dibutuhkan modal yang sangat besar, teknologi yang canggih, dan sumber daya manusia yang berpengalaman. Resiko terburuk dari kegiatan pengeboran adalah dry hole, atau tidak ditemukannya cadangan migas. Akan tetapi, keduanya tidak dapat ditemukan tanpa melalui kegiatan eksplorasi. Jika kegiatan eksplorasi berhasil, kegiatan dapat dilanjutkan dengan tahap pengembangan atau produksi. Kegiatan ini mencakup pengeboran sumur, pengembangan, serta pembangunan fasilitas produksi. Kegiatan produksi mengangkat minyak dan gas bumi ke permukaan. Aliran migas akan masuk ke dalam sumur, lalu dinaikkan ke permukaan melalui tubing. Minyak dan gas bumi kemudian dialirkan ke sumur, lalu naik ke permukaan melalui pipa salur. Setelah itu dialirkan lagi ke separator, yang akan memisahkan keduanya dari material yang tidak dibutuhkan, hingga akhirnya minyak dan gas bumi saling dipisahkan. Proses ini biasanya memakan waktu 6 bulan sampai dengan 3 tahun. Minyak dialirkan menuju tangki pengumpul, sementara gas dialirkan melalui pipa kepada konsumen. Proses pengangkatan ini dapat memanfaatkan tekanan alami atau menggunakan metode pengangkatan buatan. Pada kontrak kerjasama yang dianut Indonesia, semua biaya yang timbul dari kegiatan eksplorasi dan produksi sepenuhnya ditanggung kontraktor dan nantinya akan dikembalikan saat lapangan sudah menghasilkan dalam bentuk hasil produksi minyak dan gas bumi. Kegiatan eksplorasi dan produksi migas memakan waktu serta proses yang sangat lama. Minyak dan gas bumi yang saat ini kita nikmati merupakan hasil dari eksplorasi dan produksi selama puluhan tahun. Semua ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan minyak dan gas bumi bagi masa depan. Nah, itu gambaran proses bisnis di di oil and gas ya. Itu garis besarnya, tapi detailnya sebenarnya ada banyak kegiatan yang dilakukan di situ. Next. Nah, ini kalau apa itu ilmu-ilmu ya, ilmu-ilmu yang di migas itu kan ada macam-macam yang bekerja tadi, mulai dari eksplorasi sampai ini di upstreamnya ya, sampai
produksinya, kemudian sampai facility. Nah, itu ada geologi, geofisika, terus EOR teknologi, reservoir production, drilling engineer, new energy, dan green technology, kemudian ada proses facility. Nah, itu di proses facility tadi yang mengalirkan minyak tadi bisa lewat kapal ataupun langsung di pengolahan. Nah, itu semua nanti didukung oleh geomatik dan petrotechnical atau data upstream management. Nah, untuk geofisika sendiri saya ambil dari Serif itu definisi dari geofisika sebenarnya kan studi mengenai bumi dengan mempelajari fisika. Jadi dengan metode-metode fisika kita mempelajari bumi, khususnya ada seismik refleksi, seismik refraksi, graviti, magnetik, listrik, elektromagnetik, dan radioaktif. Itu menurut Sherry. Kemudian exploration geofisik, geophysical prospecting atau applied geofisik itu membuat suatu pengukuran atau interpretasi dari sifat-sifat fisik dari bumi atau batuan untuk mendeteksi atau menggambarkan kondisi subsurface yang biasanya berkaitan dengan target-target keekonomian seperti pencarian minyak dan juga mineral. Terus kemudian sifat-sifat yang diukur itu juga seperti seismik, graviti, magnetik, elektrik, dan temperatur. Kemudian yang petroleum geofisik itu sudah menginterpretasikan atau membuat suatu pengukuran berdasarkan sifat fisis dari bumi untuk mendefinisikan subsurface yang berkaitan dengan hidrokarbon. Itu terminologi atau arti dari geofisik, exploration, dan petroleum. Nah, sebenarnya apa sih yang diharapkan dari tadi ya? Kita kan geofisika, usernya itu dominan orang reservoir production ataupun orang geologi. Mereka berharap kita bisa menghasilkan suatu gambaran subsurface itu seperti ini ya, ideal. Kelihatan banget di mana strukturnya, terus kemudian minyaknya ada di mana. Tapi kemampuan dari geofisika itu sebenarnya kan seperti ini ya. Jadi kita bekerja dari surface. Nah, geofisika itu nggak pegang batu. Kalau geologi kan pegang batunya, mencium batunya. Kalau kita dengan teknologi surface, kemudian menggunakan peralatan, mempelajari sifat fisik dari batuan, kemudian kita menggambarkan atau menginterpretasikan. Hasilnya ya seperti ini, nggak seideal yang paling hebat di migas itu sudah diyakini bahwa seismik ya. Seismik, jadi semua harus ada seismik sebelum pengeboran. Nah, itu kondisinya tadi juga di video tadi digambarkan bahwa dengan data seismik pun ada kegagalan-kegagalan ya, seperti itu. Jadi perlu pengembangan juga, walaupun itu sudah established atau sudah diyakini. Jadi geofisika sendiri harus dikembangkan aplikasi dari fisikanya sendiri, terus kemudian matematikanya, computer science, semua berkembang, komputasional fisik ini. Jadi sekarang sudah muncul beberapa metode-metode yang terkait dengan pengolahan ataupun interpretasi baik itu seismik maupun non seismik. Jadi ilmu-ilmu sudah berkembang dan universitas ya yang biasanya mengembangkan beberapa teknik-teknik baru yang digunakan untuk mempermudah atau meningkatkan akurasi dari metode-metode tadi. Nah, di fisika ada beberapa parameter fisik ya yang diukur. Yang tadi kan menggunakan ilmu-ilmu fisika untuk mempelajari bumi. Jadi parameter apa yang dipelajari. Nah, itu dibagi menjadi beberapa metode: seismik, graviti, magnetik, listrik, elektromagnetik, GPR, dan nuklir. Yang tadi dijabarkan oleh Syarif tadi. Itu apa yang diukur sebenarnya kan seperti seismik itu mengukur travel time, amplitude, itu berkaitan dengan raw propertinya, elastic modul, density, dan velocity. Terus kemudian gravity itu density, kemudian magnetik itu magnetic susceptibility, terus listrik dan elektromagnetik itu hasilnya resistivity yang rock propertinya electrical conductivity. Kemudian GPR itu travel time juga tapi menggunakan dielectric constant. Nah, nuklir itu radioaktif. Nah, untuk parameter-parameter fisik tadi, fisika dari batuan itu mempunyai nilai masing-masing. Nah, di sini ada ambiguity atau tidak secara kuantitas saling berkorelasi atau saling
apa itu tidak fix ya nilai batuan untuk density-nya berapa, susceptibility-nya berapa, resistivity atau conductivity-nya. Artinya secara interpretasi bisa multi multi solution ya, multi solution ambiguity. Dan masing-masing itu mempunyai karakteristik yang berbeda antara resistivity, density, dan susceptibility. Nah, ini sebenarnya ada kelemahannya yaitu ambiguity, tapi kelebihannya kita bisa mengintegrasikan beberapa metode ini untuk meningkatkan akurasi. Nah, ini saya klasifikasikan dari definisi Sheriff tadi, terus kemudian dari parameter-parameter fisika yang dipelajari dari batuan, sehingga secara garis besar ada ilmu seismologi, listrik dan elektromagnetik, magnetik, dan graviti. Nah, di sini dibagi seismologi sendiri ada seismik yang aktif, itu seismik refleksi, refraksi, MASW, kemudian seismik yang pasif, itu low frekuensi pasif seismik, ambient tomografi, mikrotremor, micro earthquake. Nah, metode yang listrik dan elektromagnetik ini sebenarnya paling banyak ya, paling banyak variannya. Ada resistivity, misalamas, cell potensial, induced polarization, terus kemudian ada GPR, seismoelektrik, TDEM, EM, CSEM, CSAMT, very low frequency metode atau VLF. Nah, untuk gravity ada regional gravity, dari gradient, UGM. terus kemudian Iya, ada 4D microgravity, ada kemudian ada sertifikat. gradient magnetik dan magnetik. Nah, metode-metode itu yang disebut metode seismik di oil and gas itu sebenarnya cuma refleksi dan refraksi ya, yang jadi sangat sedikit sekali dari metode-metode geofisika yang ada. Nah, itu kalau memang dibandingkan, kalau di oil and gas ya, kalau dibandingkan, ya seismik itu dominan, yang lain itu tidak dominan ya. Artinya eh, yang lain, yang tadi Mbak Ade juga bilang, ya lebih banyak diabaikan atau dilupakan ya. Tapi kalau memang dibandingkan secara apa itu idealnya seismik secara ideal dan selainnya yang selain ideal tidak ideal juga, itu memang seismik yang masih yang paling bagus. Tapi ya itu sebenarnya jangan dibanding-bandingkan kan gitu kan, jadi banding-bandingnya gitu ya. Tapi lebih bagus diintegrasikan. Jadi di sini disebut selainnya itu non seismik. Akhirnya gitu kan. Seismik itu hanya seismik refleksi dan refraksi, terus yang lain itu non seismik. Itu pekerjaan utama yang di oil and gas itu selalu semua harus seismik. Tapi ternyata kenyataannya kenapa kita perlu mengintegrasikan itu? Jadi kita harus menyadari juga bahwa pada eksplorasi di geofisika itu mempunyai kelemahan masing-masing itu. Dan seismik itu dominan di eh, jelek ketika atau data itu tidak bagus ketika kondisi surface-nya tidak bagus atau ada social activity, sehingga di situ kita tidak mempunyai data-data seismik. Jadi setelah dibuka-buka dieksplorasi sama atau development itu tidak semua data seismik itu bagus, atau tidak semua lapangan itu mempunyai data seismik, sehingga perlu data-data yang lain. Nah, gravity dan magnetik pun juga ada kelemahan ya, ambiguity interpretasi yang tadi disampaikan, nilainya sama itu bisa jadi interpretasinya beda batuannya. Nah, itu membuat itu sangat sulit untuk mendetek kompleks geologi yang sangat kompleks antara struktur dan stratigrafinya. Kemudian ada lagi yang lebih bagus, magnetotelluric dan pasif seismik, tapi mereka mempunyai resolusi yang rendah, jadi juga tidak bisa mendeteksi layer-layer yang tipis. Kemudian bioresistivity itu bisa mendeteksi lapisan yang tipis, terus kemudian presisi, tapi dia tidak bisa mendeteksi lebih dari 1000 meter atau sangat sulit untuk operationnya. Jadi operation georesistivity itu sangat sulit ketika kedalamannya lebih dari 1000 meter. Nah, ini macam-macam metode tadi mempunyai karakteristik, punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Nah, itu sebenarnya ini background yang mendasari kenapa kita perlu mengintegrasikan metode geofisika yang lain ini. Nah, penggunaan di oil and gas atau di Pertamina juga menggunakan. Jadi resolusi dari gravity ini ada bermacam-macam terkait dengan spasinya, terkait dengan peralatannya, sehingga penggunaannya juga beda-beda. Jadi
beberapa teman-teman yang di oil and gas juga kurang aware ya masalah-masalah seperti ini. Jadi ada penggunaan gravity yang hanya untuk play identification ketika gravitinya itu resolusinya rendah atau dia dari satelit gravity atau airborne gravity dengan spasi yang jarang. Jadi itu hanya bisa digunakan untuk mengetahui atau imaging atau menganalisa regional tektoniknya. Kemudian ada data gravity yang lebih rapat lagi surveinya, seperti marine atau land survey, itu wavelength-nya 1-5 kilo, dan itu untuk prospect capture, untuk semi regional structural, atau meningkatkan ketika data seismiknya jelek. Nah, itu bisa digunakan. Terus kemudian prospective evaluation dengan resolusi gravity yang lebih baik, itu high resolution, itu biasanya land atau marine atau airborne, tapi dengan spasi yang lebih rapat lagi. Terus kemudian untuk pengembangan itu ada resource appraisal juga, itu ada borehole gravity, terus kemudian ada juga sekarang ada gradiometer survei ya, gradiometer baik itu pakai airborne ataupun darat. Nah, beberapa kali Pertamina juga melakukan survei airborne gradiometri gravity ya. Nah, itu bisa untuk mendeteksi shallow target ataupun dengan kondisi struktur yang lebih kompleks. Kemudian untuk reservoir management juga bisa dilakukan gravity, itu time lapse precision gravity, terus kemudian menggunakan 3D atau 4D gravity ya, time lapse gravity. Terus kemudian perkembangan teknologi di gravity sebenarnya juga nggak begitu cepat ya, nggak begitu cepat. Artinya ada perkembangan tapi lambat. Data-data satelit gravity itu ada banyak sebenarnya, dan juga mereka menghasilkan suatu model perhitungan gravity yang mendekati nilai gravity pengukuran. Nah, itu saya pernah mengevaluasi juga korelasinya bagus dengan data pengukuran. Cuma memang dia resolusinya tidak bagus. Nah, itu kalau resolusinya tinggi, kita harus melakukan pengukuran. Nah, sekarang juga ada airborne gravity, juga alatnya sudah berkembang. Ada GT2A, GTZ, terus kemudian yang terakhir itu ada FTG, Full Tensor Gradiometry. Itu gradient gravity dengan resolusi yang lebih bagus. Tapi dia hanya bisa mendeteksi di area yang dangkal antara 0 sampai 3 kilo. Untuk 3 sampai kedalaman itu masih lebih bagus untuk gravity konvensional. Terus kemudian land gravity juga ada gravity relatif, ada absolute gravity. Itu yang sekarang Indonesia punya, yang di BIG itu sekarang sudah membeli absolute gravimeter untuk survei-survei pengukuran absolut atau membuat pilar yang titik G0-nya. Nah, ini perkembangan dari FTG sendiri juga berkembang, gradient gravity, itu mulai dari gravity gradient untuk di kapal, kemudian ditaruh di pesawat, dan kemudian ada yang sekarang di helikopter dengan resolusi yang lebih bagus. Nah, untuk magnetik belum ada perkembangan ya, sejak ya kita ketahui ada data satelit, kemudian ada airborne magnetik, dan bahkan yang data gradient magnetiknya itu juga yang dipasang di pesawat, ada proton procession, itu masih sama teknologinya dari kita dulu, dari saya sejak kuliah sampai sekarang alatnya sama. Cuma perkembangannya sekarang drone magnetik ya yang baru ini. Ini kemarin juga Upstream Innovation juga bekerja sama dengan UGM membuat instrumen ini ya. Jadi bikinan sama UGM dan Pertamina membuat drone magnetik ini. Untuk di marine juga peralatannya masih sama, tidak ada perkembangan. Terus kemudian di darat juga masih sama dengan gradiometri maupun dengan total magnetik. Nah, untuk yang listrik dan elektromagnetik, untuk di oil and gas ini ada banyak juga ya penggunaannya. Sebenarnya untuk surface imaging itu menggunakan CSEM IP atau TEM, transient elektromagnetik, MT AMT. Nah, ini sebenarnya dulu yang sering dipakai kan MT AMT ini. Nah, di Upstream Innovation sekarang sedang mengembangkan penggunaan CSEM dan IP ini untuk beberapa target ya. Terus kemudian ada monitoring,
ini juga kerjasama dengan UGM, Mas Muin, pakai SP, sel potensial. Terus TEM ini pernah kita lakukan juga, cuma baru sekali, belum ada penggunaan lebih lanjut. Nah, ini yang kembangkan sama Mas Freddy dengan UGM juga ya, CSEM atau CSAMT untuk DHI, Direct Hydrocarbon Indicator. Dan ini termasuk hal yang baru ya di Pertamina maupun di Indonesia sendiri. Terus untuk EOR itu juga hal yang baru untuk EM heating sama electrical heating ini. Nah, ini electrical ini juga dengan UGM juga pembuatan peralatannya. Terus geoteknik masih eh, menggunakan teknologi yang lama, cuma aplikasinya dulu di Pertamina jarang dilakukan, tapi setelah ada hazard baru dilakukan. Nah, itu dominan seperti ini di proyek itu. Jadi setelah ada bencana, ada suatu masalah, baru dilakukan survei-survei geoteknik secara detail untuk yang geofisikanya. Nah, ini pasif seismik, sebenarnya ini seismik juga ya, seismologi juga, tapi di Pertamina tidak dianggap ini sebagai seismik, tapi non-seismik ya, maksudnya non-seismik. Jadi studi mikroseismik atau ambient noise untuk memberikan informasi subsurface dengan memanfaatkan gelombang-gelombang seismik yang ada di alam. Itu kalau aplikasinya observasi mitigasi gempa bumi itu yang dilakukan BMKG yang biasanya ya. Kita juga sebenarnya sekarang sudah mulai aware hazard-hazard yang ada di lokasi-lokasi bencana itu kita sudah monitoring gempa bumi. Terus kemudian exploration big zone, terus kemudian modeling subsurface velocity tomography. Nah, ini yang sekarang mulai kita kembangkan di migas. Dulu tomografi hanya untuk apa itu seismologi yang tektonik ya. Sekarang sudah kita meningkatkan resolusinya. Kemarin kita kerjasama dengan Mas Kakak juga ya sama Pak Wiwit untuk mendetailkan metode tomografi ini. Terus reservoir hydraulic fracturing monitoring ini juga di geofisika jarang diamati, jadi dilakukan fracturing tapi tidak diamati, ini sedang dikembangkan juga. Nah, terus near surface geological modeling utilization surface wave ini yang tadi yang geoteknik tadi ya, sudah kita lakukan juga menggunakan mikrotremor. Terus oil and gas exploration dengan low frequency passive seismic ini juga kita kembangkan bersama UGM sejak tahun 2008. Dan sekarang ada beberapa inovasi-inovasi yang kita lakukan. Nah, ini secara fase eksplorasi ya, fase eksplorasi tadi kan secara garis besarnya. Tapi secara detailnya itu eksplorasi ada beberapa kegiatan yang dilakukan ya. Dalam eksplorasi survei itu kita membutuhkan studi yang tadi di video juga disampaikan ya, ada geologi, geofisika. Cuma tadi geofisika hanya disebut seismik saja, tapi prakteknya itu ada non-seismiknya juga. Terus drilling eksplorasi, setelah ditemukan new discovery, kemudian penambahan data seismik dan non-seismik survei untuk melakukan delineation drilling sampai reserve calculation, terus kemudian plan of development atau POD. Nah, yang pertama ini yang dilakukan, yang pernah kita lakukan di Pertamina, itu melakukan pemodelan dan interpretasi gaya berat satelit 2D dan tomografi seismik. Jadi ini global. Jadi global kita membuat suatu evaluasi di seluruh dunia ya, seluruh dunia menggunakan data-data satelit gravity yang free dan juga tomografi dari data-data gempa bumi. Terus kemudian kita melakukan modeling subsurface-nya untuk mengetahui play identification atau identifikasi mana zona-zona atau daerah yang berpotensi ada migasnya. Dulu saya juga pernah ngobrol sama Pak Nukman ya, kalau bisa bikin basinal, model gravity basinal di seluruh Indonesia. Itu akan sangat sangat berguna itu untuk knowledge teman-teman migas sebenarnya kan gitu kan. Kalau ini kan seluruh dunia. Nah, di Indonesia itu masih menggunakan data-data yang lama. Nah, tomografi tadi masih menggunakan data gempa bumi yang ada di dunia ya. Nah, ini Pak Wiwit itu sebenarnya sudah mengembangkan ya tahun 2022 itu menggunakan ambient tomografi yang lebih resolusinya lebih tinggi lagi. Nah, dari presentasi Pak Wid saya ambil ini dengan korelasi log sumur itu bagus. Nah, ini di geothermal ya, tapi ini akan kita aplikasikan di migas. Jadi dari resolusi yang rendah tadi, kita tingkatkan resolusinya dengan data-data ambient noise. Nah, itu metodenya nanti akan kita lakukan dengan time invariant.
Nah, setelah global tadi ketemu, terus kemudian kita evaluasi secara regionalnya. Secara regional itu beberapa subbasin atau basinal ya, masih basinal, kita identifikasi dengan data satelit. Itu basinnya ada di mana saja. Terus kemudian kita membuat suatu konsep geologi modeling dengan data gravity satelit secara luasnya. Jadi tadi globalnya ketemu, terus kemudian kita mulai regional, batas-batas basinnya ketemu. Nah, ini biasanya dipakai oleh teman-teman SKK Migas atau SDM untuk menemukan besar luasan WK atau bloknya. Kemudian setelah itu baru didetailkan. Nah, ini basin-basin seperti ini dideteksi dari salah satunya data gravity. Nah, ini saya juga sedang melakukan lebih detail tadi untuk batasan dari basin-basin tadi. Seperti Aki Megah Basin ini kan kalau dari data gravity yang biasa itu besar sekali ya. Tapi setelah kita detailkan nanti akan ketemu subbasin-subbasinnya tidak sebesar ini. Nah, itu perlu informasi dalam penghitungan reserve-nya. Nah, itu untuk basin-basin yang lain juga seperti itu. Ada nanti sedimentary basin, ada eh, tersier sedimentary basin, dan sebagainya. Nah, itu klasifikasi-klasifikasi itu ada di tahap-tahap eksplorasi awal. Nah, setelah kita dari data satelit itu sudah bisa menemukan itu, nanti setelah menjadi lapangan, itu kita detailkan lagi dengan beberapa data satelit atau data survei. Jadi penggabungan data satelit dan marine gravity itu yang pernah kita lakukan untuk analisa basement. Terus kemudian ada analisa salt di sini. Terus kemudian kita juga lakukan penggabungan airborne gravity dan airborne magnetic. Jadi dari data regional tadi, dari data satelit, kemudian ketemu basinnya, kemudian kita survei airborne gravity dan magnetic untuk evaluasi subbasinnya, batasannya di mana. Nah, kalau ini sudah kita bikin pemodelannya, pemodelan subsurface-nya. Nah, biasanya di sini nanti terus kita tunjukkan perhitungan apa itu potensinya berapa, terus kemudian dibikin dasar untuk pembuatan desain seismik atau survei yang lain. Nah, ini juga saya juga manfaatkan data yang ada, yaitu BIG, Badan Informasi Geospasial, yang tadi itu mempunyai alat airborne gravity, dan mereka survei untuk geoid dengan ketinggian yang sangat tinggi ya, 700 sampai 1000-an meter. Nah, itu data itu bisa kita manfaatkan hanya untuk regional ya, untuk mengetahui apa itu suatu play dari struktur ataupun eh, basinalnya seperti apa. Nah, itu salah satunya yang kita untuk evaluasi seperti ini, kita menemukan ada pendukung data-data geologi yang yang dilakukan interpretasi. Nah, ini pernah kita lakukan juga marine gravity dan magnetic, juga seismik dalam satu kapal. Jadi pernah kita melakukan survei regional seismik. Terus kemudian dalam kapal itu kita pasang alat gravity dan magnetic. Jadi mengikuti, ini sangat bagus sekali ya kalau teman-teman semua yang di Migas itu melakukan. Jadi survei seismik yang itu biaya mahal sekali ya. Terus kemudian kalau kita tambahi alat gravity magnetic itu sebenarnya sangat murah. Jadi kita tambahkan gravity magnetic, terus kemudian kita mendapatkan data gravity magnetiknya. Walaupun secara nilai ya, secara hasil kalau regional seperti ini, saya masih berkeyakinan kalau data gravitinya itu hampir sama dengan satelit. Tapi kalau magnetiknya, itu magnetik yang ada di satelit itu sangat global. Sangat global. Jadi data magnetiknya sangat membantu, walaupun surveinya regional. Nah, ini kita pasang di kapal itu. Nah, ini lebih detail lagi. Kalau data apa itu seismik tidak bisa dilakukan, seperti contohnya di subvulkanik ya. Subvulkanik itu jadi masalah juga di Indonesia. Karena data seismiknya di subvulkanik di area yang bawah itu tidak bagus. Sehingga perlu dibantu dengan data geofisika yang lain. Nah, yang mendekati itu gravity, AMT, dan MT. Nah, itu kita lakukan juga untuk identifikasi play dulu ya. Ini basementnya di mana, tinggiannya berapa. Nah, itu kita pakai data-data gravity dan AMT.
Nah, ini yang kita lakukan salah satunya di daerah Jawa Barat. Ada lagi yang di Sukoharjo, terus kemudian di Jawa bagian selatan ya, Jawa bagian selatan sepanjang selatan itu kan vulkanik. Jadi dominan data seismiknya jelek. Nah, di situ MT itu harusnya bisa membantu lebih banyak untuk identifikasi basementnya. Nah, ini lebih ke subsurface imaging untuk MT-nya. Nah, ini yang di Banjar juga ada subvulkaniknya juga. Terus kemudian kita lakukan survei gravity dan MT. Gravity dan MT. Nah, biasanya di sini nanti akan kita tindak lanjuti dengan seismik, enhanced seismik, ataupun dengan pengeboran. Tapi pengeboran itu masih jauh ya setelah beberapa evaluasi yang dilakukan. Nah, setelah tadi melakukan pengeboran, terus kemudian menemukan discovery, menemukan minyak atau gas, kemudian kita tambahkan data seismik dan non-seismik. Nah, ini setelah menjadi suatu lapangan ya jadinya ya. Nah, ini ada tambahan data. Nah, kemarin saya coba beberapa teman-teman survei land gravity, terus ada area yang tidak bisa dimasuki karena masuk di hutan lindung. Sehingga saya evaluasi dengan data satelit, dari data GGM ya. Nah, dari data satelit kemudian saya bandingkan, terus kemudian raw data gravity observation-nya itu saya gabung. Nah, saya gabung hasilnya seperti ini. Jadi, data-data pengukuran gravity beberapa titik itu saya bandingkan hampir sama nilainya dengan pola yang sama. Jadi nilainya hampir sama dengan pola yang sama. Sehingga saya gabungkan antara survei dan data GGM. Nah, ini juga mungkin di universitas juga perlu melakukan studi-studi ini ya dengan sebenarnya data satelit itu ada raw datanya yang bisa dibikin data gravity gitu ya, data raw yang sebelum gravity kemudian menjadi data gravity. Nah, itu di luar universitas di luar itu selalu melakukan update datanya. Nah, yang saya dapatkan itu data sampai 2013. Sekarang kan 2024, harusnya kalau bisa melakukan perhitungan itu akan resolusinya jauh lebih bagus dengan validasi data-data land gravity. Nah, itu tekniknya seperti itu, teknik dari perhitungannya. Nah, itu kemudian sudah ada data seismik ya, karena sudah menjadi suatu lapangan, tadi sudah ada seismiknya, dan dari data seismik ini kita bikin modeling. Nah, di sini juga ada survei MT juga, jadi ada seismik, seismik kan tahu rumahnya, tapi MT kita di sini lebih ke resistivity-nya. Nah, ini saya kembangkan untuk DHI-nya, tapi ini belum begitu kelihatan DHI-nya karena desain surveinya si MT sendiri ini masih untuk imaging aja. Jadi belum detail untuk DHI. Jadi setelah kita membantu di sini seismik ada beberapa area yang tidak ada seismiknya. Jadi ini garis ini yang ada seismiknya. Kemudian ingin mengetahui bagaimana sih struktur atau pelamparannya setelah di luar data seismiknya. Nah, di sini kita bikin model gravity dengan digait oleh data seismik. Oke. Nah, ini juga sama dengan data MT. Kalau yang tadi kan dengan gravity, ini dengan MT. Jadi seismiknya itu area yang ada seismiknya itu hanya sedikit area. Terus kemudian MT-nya kita survei lebih luas lagi. Lebih luas untuk mengetahui konsep geologi di sekitar-sekitarnya. Nah, di sini kalau nanti ketemu play yang dianggap itu zona yang bisa berpotensi hidrokarbon, itu maka akan diusulkan survei seismik. Nah, kita belum pernah dari data MT langsung mengusulkan pengeboran ya, aturannya atau budaya seperti itu ya. Jadi kalau setelah ditemukan baru kita seismik, baru dibor. Nah, ini kita juga kembangkan nih antara Upstream Innovation dengan UGM. Jadi yang tadi data-data seismik tadi, ambient noise tadi masih regional, ini baru akan kita lakukan untuk yang lebih detail lagi. Jadi nanti harapannya, ini sama Mas Kakak, sama Pak Wiwit ya, ini harapannya dari ambient noise itu, kita bisa mendapatkan seismic section yang hampir sama dengan seismik dengan source, dengan dinamit. Nah, ini ditunggu sama teman-teman yang lain ya. Jadi problem dari seismik kan tadi selain apa itu karena masalah
sosial dan juga masalah surface. Nah, itu kalau dengan ini itu tidak ada masalah lagi dengan sosial, karena masalah sosial itu dominan karena adanya dinamit tadi. Nah, kalau tanpa source, artinya kita bisa menyelesaikan permasalahan dari survei seismik tadi. Oke, terus kemudian ini fase production ya, setelah jadi POD, terus kemudian drilling, development drilling itu artinya menambah sumur. Nah, di situ kita perlu data-data geologi geofisika lagi dan reservoir untuk reserve calculation review yang tadi sudah dihitung, kemudian direview dan juga menambah sumur-sumur yang baru. Nah, penambahan sumur-sumur yang baru itu perlu adanya detail model geologi. Nah, ini tadi yang FTG tadi ya, airborne gravity ya, tapi yang gradio itu bisa mendetailkan struktur yang lebih bagus dibandingkan survei gravity biasa, tapi dengan spasi yang lebih rapat. Nah, sini gabungan antara gradient gravity gradiometri, kemudian magnetic, lidar itu kita bisa melakukan perhitungan prospect generation-nya. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi ini titik-titik hitam ini sudah ada sumur. Kemudian mereka mau menambah sumur di antaranya atau infill well, menambah sumur. Itu di mana? Di mana kita bisa menambah? Nah, ini salah satunya survei low frequency passive seismic tadi. Jadi ini titik-titik apa kandidat titik yang mau jadikan sumur, kita hitung, kita temukan, oh yang merah ini amplitudenya tinggi, artinya di situ lebih berpotensi hidrokarbon. Nah, itu yang kita prioritaskan untuk dibor. Terus selain infill, kita juga step out, artinya pengembangan ke luarnya. Tadi juga dari data gravity ya, dari gravity kita tahu kondisi basementnya, kita tahu strukturnya, kemudian kita mau mengembangkan kemana ini. Nah, itu dengan pasif seismik bisa juga. Nah, ini kan amplitudenya tinggi, ini rendah. Artinya yang amplitude tinggi ini potensi untuk dikembangkan. Terus kemudian ini yang sedang kita lakukan sama UGM juga, sama Pak Wiwit, Mas Kakak, Mbak Cynthia ya. Yang MT yang tadi kan hanya untuk struktur, tapi sekarang MT untuk DHI, Direct Hydrocarbon Indicator. Jadi harapannya kita mendapatkan seperti log resistivity sumur. Jadi mendekati log resistivity sumur dengan survei elektromagnetik. Ya, di sini yang dicoba dengan CSAMT. CSAMT. Nah, ini pernah dicoba di Kalimantan 2 kali. Nah, ini bisa mendekati korelasikan antara data penyebaran resistivity dengan data log resistivity. Nah, artinya kita bisa mengidentifikasi pelamparan dari si hidrokarbon itu kemana. Nah, ini berpotensi untuk membantu pengembangan tadi. Kita kembangkan kemana atau infill penempatan sumur development lagi. Selain CSAMT itu kita pernah lakukan di Sumatera, itu dengan transient elektromagnetik TEM. Jadi, tapi ini operationnya sangat berat sekali dan biayanya sangat mahal. Kita baru coba sekali dan biayanya sangat mahal. Jadi dengan TEM, dengan ini juga dengan UGM juga, dengan PSE ya. Kalau saat itu dengan PSE, Pusat Studi Energi ya UGM. Survei TEM dan juga EMIP untuk identifikasi hidrokarbon. Nah, hasilnya seperti ini juga mengklaim bisa mendekati log resistivity dari sumur. Jadi artinya ini bisa untuk DHI juga, resistivity sumur, sehingga kita mendeteksi resistivity si hidrokarbonnya. Kemudian kita mengikuti pelamparannya kemana. Nah, ini kemudian secara map kita bisa melihat resistivity untuk reservoir saturasinya, di mana batas airnya, kemudian di mana batas minyaknya. Terus kedalamannya juga kita mendapatkannya, mendapat kedalaman dari pelamparan resistivity-nya. Nah, ini juga setelah itu kita juga kembangkan yang tadi pasif seismik sebagai DHI untuk peta. Ini kemudian pasif seismik akan dikembangkan DHI tapi dengan metode time reverse modeling. Itu bisa mendapatkan kedalamannya ada di mana. Nah, ini tahun ini baru akan kita akuisisi, kemudian akan kita coba dan divalidasi dengan metode TRM ini. Jadi nanti dikombin antara metode CSAMT, TRM dan juga dengan tadi ya TIAN ya atau time invariant ambient noise tomography tadi. Nah, harapannya itu akan meningkatkan resolusi dan akurasi dari keberadaan si hidrokarbonnya untuk penempatan sumur baru. Nah, kemudian ada satu lagi yang kita kembangkan di Upstream Innovation itu thermal method. Jadi menggunakan perambatan panas untuk mendeteksi adanya si hidrokarbon. Jadi ini alatnya juga
dibuat di UGM juga, alatnya dibuat di UGM. Jadi kita mengukur thermal di kedalaman 12 meter atau yang darat itu ada di 4 sampai 6 meter. Jadi setelah perhitungan itu ketika rambat panas dari T0 100 derajat itu ketika di situ tidak ada hidrokarbon itu dengan perhitungan modeling itu di surface suhunya 35 derajat. Tapi ketika di situ ada hidrokarbon, suhu di permukaan menjadi 30 derajat. Artinya si hidrokarbon itu menyerap atau menurunkan panas di permukaan. Nah, ini yang kita cari dan sudah dilakukan di beberapa lokasi. Oke, terus setelah itu development kita juga dengan gravity kita lakukan gradient vertical gravity, tapi di darat yang tadi kan FTG itu dengan airborne. Nah, ini di darat kita nyoba melakukan pengukuran gravity di darat dengan gradient jarak sekitar 0,5 meter dan 1 meter. Nah, di sini untuk mengetahui zona-zona potensinya. Jadi setelah ada banyak sumur, terus kemudian mau kita kembangkan, nah kita menghitung gradient gravity-nya. Dengan gravity konsepnya anomali residual rendah, gradient vertikalnya tinggi, itu merupakan zona yang prospek untuk fluida. Atau di sini kalau divalidasi dengan sumur akan kita ketahui itu isinya minyak atau air. Nah, ini zona-zona ini setelah kita mapping, kita akan bisa tahu di mana kita akan bisa menempatkan sumur pengembangannya. Oke, setelah ada pengeboran itu, tadi yang metode pasif seismik ya, salah satu aplikasinya untuk fracturing. Nah, ini setelah ada sumur, terus kemudian untuk memperlancar produksi, itu biasanya kita frack kalau itu tight ya, tight batuannya, sumurnya minyaknya nggak bisa mengalir, kita frack. Nah, sampai sekarang belum ada metode pengamatan atau fracknya itu berhasil atau tidak, terus perjalanan si fracknya kemana. Nah, itu kita kembangkan juga metode pengamatan frack ini menggunakan konsep yang identifikasi gempa bumi itu ya, tapi dengan magnitud yang sangat kecil. Jadi kita masang seismometer di atas di permukaan, kemudian kita mengamati rekahan-rekahannya itu ada di mana. Nah, itu sangat membantu untuk perhitungan atau desain dari frack-nya kemana, besarnya berapa, arahnya kemana. Nah, itu nanti di situ kita juga dapat tambahan model gempa, model buminya seperti velocity model. Itu kita bisa memperbaiki dari data-data travel time yang kita dapatkan. Oke, nah itu terus ada lagi yang setelah pengembangan tadi itu ada construction production facility itu perlu ada survei geoteknik dan geohazard. Nah, di sini kita pernah lakukan itu dengan mikrotremor, yaitu untuk pemetaan potensi kerentanan batuan untuk konstruksi ya. Mikrotremor ini dulu sama Pak Imam ya, Pak Imam, Pak Nukman yang kita lakukan di area geothermal, tapi di Migas ada juga, kemarin terakhir kita lakukan di JTB. Nah, itu dengan geolistrik kita mengetahui di mana sih akuifer airnya. Nah, akuifer air ini nanti untuk perhitungan geoteknik sangat penting untuk perhitungan pondasi. Jadi dengan mikrotremor, terus kemudian dengan ERT, dan juga dibantu seismic refraction. Kemudian kita bikin model geologinya. Nah, ini nanti kita sipil perhitungan kekuatan dari pondasi atau rekayasa aliran airnya. Itu sangat membantu. Terus kemudian ini yang kita lakukan di JTB di sepanjang jalur pipa ya, sepanjang jalur pipa karena di Jawa potensi gempanya besar, ternyata kemarin juga terjadi gempa ya. Itu kita perhitungan potensi kerentanan gempa buminya dengan mikrotremor. Terus kemudian kita lakukan perhitungan sampai peak ground air relation dan ground shear strain. Nah, ini membantu teman-teman pada saat pembuatan konstruksi atau apa itu power plant, terus kemudian untuk membuat jalur pipanya untuk pembuatan pondasi jalur pipa. Terus kemudian yang terakhir yang kita kembangkan juga dengan UGM juga, ground magnetometer. Jadi harapannya ada yang tadi pipa-pipa yang terpendam, khususnya di dalam air ya, dalam air itu kita tidak bisa mendeteksi dengan baik jalur pipanya kemana.
Nah, ini dari paper itu bisa dengan magnetometer, dengan drone magnetometer, sehingga kita kembangkan drone magnetometer. Ini masih dalam fase pengembangan ya, inovasi. Jadi kemarin sudah dicoba di Mahakam, terus kemudian kita coba di Jatiluhur. Nah, itu baru fase pengembangan, terus kita masih berproses untuk eh, pemetaan jalur pipa. Tapi juga nanti akan kita kembangkan untuk eksplorasi ya. Kalau eksplorasi kan sudah confirm ya, sudah bisa dengan airborne magnetometer. Nah, ini pengembangan dengan drone magnetometer. Terus kemudian yang satu lagi metode untuk identifikasi pipa itu kita juga kembangkan dengan ground penetrating radar atau GPR. GPR untuk mendeteksi jalur pipa. Nah, ini baru kita coba kemarin di Jatiluhur, belum pernah kita coba di real case yang di lapangan. Tapi harapannya ini nanti bisa memberi gambaran ke teman-teman konstruksi atau geoteknik untuk memetakan jalur pipa. Karena pipa dipasang itu semakin lama itu akan bergeser. Nah, itu jadi masalah. Pergeserannya kemana? Nah, kalau pergeserannya terlalu besar, nanti itu bisa menyebabkan pipa itu patah atau apa namanya terkena konstruksi yang lain ya. Jadi kalau kita melakukan pembangunan lain, ternyata pipanya sudah bergeser di tempat yang tidak seharusnya. Nah, itu perlu kita mappingkan dulu. Oke, terus kemudian pada tahap production, nah ini surveillance, kita ada reservoir monitoring. Nah, reservoir monitoring itu ada yang kita kembangkan dulu dengan time-lapse microgravity anomaly. Jadi, minyak setelah diproduksi atau diinjeksi, jadi pada saat produksi itu ada injeksi menggiring minyak menuju sumur produksi, itu injeksinya arahnya tepat atau tidak, atau sekarang batasnya dari si hidrokarbon itu kemana. Nah, itu kita monitoring dengan beberapa metode, salah satunya mikrogravity. Jadi dengan adanya perubahan di bawah, kita dapat mengamati dari gravitinya. Jadi nanti dengan time-lapse microgravity ini kita dapat mengamati density contrast map-nya, juga apparent saturation-nya dari water injeksi. Terus kemudian kita bisa memantau benar nggak injeksi kita, terus injeksinya sudah tepat atau belum, atau perlu penambahan sumur injeksi atau tidak. Nah, itu kita lakukan evaluasi microgravity. Terus satu lagi yang ditawarkan itu tapi belum pernah kita coba, itu time-lapse TEM. Ini juga ingin saya coba juga. Nanti tadi kan TEM untuk identifikasi hidrokarbon ya. Identifikasi hidrokarbon kalau sudah bisa, nanti kita bisa time-lapse. Nah, dengan time-lapse ini kita bisa mengetahui juga hidrokarbonnya itu sudah lari kemana. Ini ada apa itu injeksi well sama production well itu bisa mengamati perubahan. Ini akhir kemudian mulai turun, jika kita perlu lakukan EOR. Nah, pada saat EOR ini, Enhanced Oil Recovery, itu metode apa yang bisa dilakukan? Nah, itu ada beberapa teknik, yang salah satu yang di geofisika lakukan itu dengan Electrical Enhanced Oil Recovery. Nah, ini kemarin alatnya juga kita sistemnya di UGM ya, sama teman-teman UGM membantu, terus kemudian juga kita coba di Klamono, Kawengan, dan nanti akan dicoba di PHR, di Rokan. Nah, ini dengan cara memanasi ya elektrikal dengan menginputkan listrik, kemudian ada proses-proses yang terjadi di dalam batuan itu. Ini kan sebelum diinduksi itu minyak itu terikat di batuan-batuan sehingga tidak bisa diproduksikan. Nah, dengan dikasih arus ini kemudian akan lepas. Secara fisika ada elektroosmosis, elektromigration, elektroporesis sehingga minyak itu akan lepas dan mudah untuk mengalir, mudah untuk diproduksi. Nah, ini dengan teknik listrik sumur sebagai anoda dan sebagai katoda. Terus kemudian ada metode yang lain yang belum pernah kita coba, itu electromagnetic heating of oil. Jadi ini juga belum pernah coba. Mungkin nanti kalau listrik sudah jadi, mungkin nanti Pak Afif ya, yang kemarin sama teman-teman UI itu membuat alat yang thermal tadi, mungkin bisa dievaluasi juga apakah electromagnetic heating oil ini lebih mudah dilakukan atau tidak. Nah, mungkin plus minusnya tadi metode listrik dan elektromagnetik bisa saling membantu. Nah, ini pernah dicoba sekali, tapi ini sangat berat ya. Jadi memanasi dengan listrik. Jadi seperti apa ya, las itu ya, dengan tenaga yang sangat tinggi. Jadi
sumur itu dimasukin heater kabel ya, terus kemudian dialiri listrik sehingga panas itu akan minyak akan terpanaskan sehingga menjadi ringan, yang awalnya minyak berat menjadi ringan dan mudah diproduksikan. Nah, itu kemudian kita amati programnya ini juga kemarin dengan UGM, EOR, dengan Mas Kakak ya, pembuatan alat dengan SP, sel potensial, nama Pak Edi juga. Jadi mengamati, nanti tujuannya akan mengamati pergerakan si minyak ini. Kalau sekarang masih water injection, kita amati, terus kemudian pergerakannya kemana. Nah, nanti dengan EOR, setelah ada EOR, kita juga bisa mengamati pergerakan dari fluida dan airnya kemana. Nah, yang terakhir ini kita mengamati pergerakan dari stimulasi EOR itu dengan pasif seismik. Ini pernah kita coba di Sumatera dan ini sedang kita coba juga di PHR. Jadi kita mengamati pergerakan dari minyak setelah kita stimulasi. Kalau ini dengan vibro, dengan getaran. Jadi kita giring minyak itu dengan getaran. Jadi di atas digetarkan, minyaknya digiring menuju ke sumur produksi. Nah, ini diamati dengan pasif seismik. Oke, terakhir, wah, mudah-mudahan pas ya, 1 jam. Jadi metode pasif seismik, geopotensial, thermal, listrik, dan EM ini sebenarnya saya nggak senang nyebut non-seismik ya. Jadi saya jabarkan pasif seismik, geopotensial, thermal, listrik, dan elektromagnetik sangat dibutuhkan, baik dalam kebutuhan kegiatan eksplorasi, eksploitasi migas untuk diintegrasikan atau melengkapi data seismik yang sudah ada. Saya tidak sampaikan tadi ya data-data seismik yang jelek seperti apa, dapat membantu untuk interpretasi, untuk membantu pada saat data seismik itu tidak ada. Terus kemudian data seismik, geopotensial, thermal, listrik, dan elektromagnetik, kalau berdasarkan level resolusinya yang diintegrasikan data-data lain, itu digunakan di Pertamina untuk mendukung identifikasi play hidrokarbon, proses prospect capture, prospect analysis, reservoir monitoring, dan geoteknik maupun EOR. Jadi sangat banyak ya kegiatannya non-seismik itu di Pertamina sendiri. Terus kemudian dengan semakin maju perkembangan teknologi atau riset non-seismik, maka penggunaan data geopotensial, listrik, dan EM ini akan semakin berkembang dalam mendukung kemajuan kegiatan eksplorasi dan produksi migas. Yang tadi ya, kalau kita bisa meningkatkan resolusi TEM atau CSAMT, kemudian kita mendapatkan DHI dan pelamparannya seperti apa, nah itu akan sangat membantu sekali. Nah ini memang butuhkan riset-riset yang mendalam ya. Mudah-mudahan teman-teman UGM bisa memfasilitasi ya, berpikir bersama agar teknologi ini cepat berkembang. Nah ini saya senang men-sharingkan di HAGI maupun di teman-teman universitas lain. Harapannya kita sama-sama mengembangkan ya, sama-sama mengembangkan metode ini sehingga metode ini akan cepat berkembang dan memberikan hasil yang lebih bagus untuk kita semua. Baik, mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih, maaf kalau terlalu panjang. Terima kasih Mas Boko ya. Enggak Mas, enggak panjang kok, ini udah pas 1 jam. 1 jam gitu ya. Iya, jadi tadi memang banyak sekali ya Mas Boko ya metode lain di luar seismik refleksi dan seismik refraksi yang selama ini mungkin lebih mendominasi di kegiatan migas gitu ya. Menarik sekali Mas Boko, dan tadi ternyata banyak juga kontribusi dari teman-teman di Geofisika UGM ya, terutama mengembangkan inovasi yang sifatnya memang itu kebutuhan di industri gitu loh. Jadi penggunanya sudah ada, kemudian atau yang mempunyai masalah itu sudah ada, lalu mencoba memikirkan solusi dari permasalahan itu sama-sama gitu ya. Dengan universitas sehingga ternyata hasilnya adalah inovasi yang tadi sudah bisa diaplikasikan. Mudah-mudahan nanti yang pakai tidak hanya Pertamina ya Mas Boko ya, tapi juga perusahaan migas lain yang beroperasi di Indonesia gitu kan. Karena ini kan yang untung kita juga Mas kemandirian teknologi ya Mas ya. Iya, betul. Ya. Oke, baik. Kalau begitu monggo dari para audiens yang sudah hadir di ruang Zoom, kalau ada pertanyaan atau ingin mengkonfirmasi beberapa informasi dari Mas Boko tadi, silahkan. Ini sudah ada Mas Boko pertanyaan dari Mas Faisal Dirgantara. Mas Faisal bertanya, untuk identifikasi hidrokarbon menggunakan metode thermal, bagaimana memastikan kalau disipasi thermal yang
hilang itu memang karena reservoir hidrokarbon, bukan karena faktor geologi yang lain yang lebih dangkal seperti air tanah, mati air, salt dome, dan semacamnya gitu Mas Boko. Monggo Mas Boko. Iya, terima kasih Mas Faisal. Tadi gambarnya mana ya? Oke, jadi metode ini memang baru kita kembangkan ya. Kita kembangkan, kita inovasi, terus kemudian sudah divalidasi ya Mas Faisal ya. Sudah kita validasi dengan beberapa pengeboran dan hasilnya sekitar 80% itu valid untuk di lapangan-lapangan Pertamina ya. Nah, itu sebenarnya ini diinisiasi oleh teman-teman geologi ya. Jadi teman-teman geologi itu mengevaluasi litologi. Jadi perhitungannya memang agak rumit di sana ya, antara litologi, kemudian fluida eh, dan banyak parameter geologi. Saya juga sebenarnya nggak begitu paham. Saya cuma membantu untuk eh, aplikasinya, thermalnya ya. Nah, itu jadi memang data-datanya butuh data-data yang apa itu ini term conditionnya ya dengan data sumur yang lengkap, data sumur yang lengkap. Terus kemudian mempunyai data suhu. Jadi data sumur, terus kemudian punya data suhunya. Nah, data suhu itu nanti akan dimodelkan, dihitung ke atas. Nah, itu Mas Faisal. Cuma memang apa ya artinya ada kelemahan ketika data sumur itu tidak lengkap atau litologinya tidak lengkap. Nah itu ada beberapa kesalahan ya error yang akan terjadi. Nah untuk memastikannya ya memang kita validasi dulu dengan sumuran ya. Jadi beberapa sumur kita tes dulu, terus kita ukur di atas yang sumur itu kita validasi dulu. Nah ketika itu valid di area itu artinya itu bisa dilakukan di area-area sekitar sumur untuk tadi untuk infill sumur pengembangan ataupun untuk step out area. Nah, ketika area itu eh, di sumur itu tidak valid, artinya ya tidak harusnya tidak kita paksakan untuk melakukan itu. Nah, itu Mas Faisal ya. Nah, untuk menjawab tadi memang harus divalidasi dulu dengan sumur, sama dengan DHI yang lain ya, harus divalidasi dengan sumur. Kalau itu cocok, baru kita lakukan di lapangan atau di area yang lain. Iya, itu Mas Faisal. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih gitu. Jadi memang anu ya Mas Boko ya untuk metode tertentu itu constraint-nya memang harus harus dari data sumur ya gitu ya. Iya, Termasuk betul. termasuk yang metode thermal ini ya. Oke. Baik, selanjutnya monggo jika ada pertanyaan yang lain dari teman-teman. Oh ya, bagi yang memerlukan sertifikat ya ini di kolom chat itu sudah ada link yang bisa diisi ya, link presensi sehingga nanti teman-teman yang mengisi link tersebut akan mendapatkan sertifikat. Monggo, mungkin satu atau dua pertanyaan dari audiens sebelum Mas Boko, kalau sebetulnya apa sejauh mana sih ketertarikan industri migas terhadap penggunaan metode di luar metode seismik refleksi dan refraksi. Saya berusaha untuk tidak menyebut metode non seismik ini. Kalau Pertamina tampaknya memang sangat itu ya sangat mengapresiasi metode lain di luar seismik refleksi dan seismik refraksi ya. Kalau pandangan saya melihatnya dengan padatnya apa populasi Indonesia, maka penggunaan metode seismik refleksi itu kan jadi semakin tricky ya. Ya, jadi masalah sosialnya jadi semakin rumit ketimbang masalah teknisnya. Saya melihatnya seperti itu. Sehingga perlu adanya inovasi atau pemikiran lain bagaimana menggunakan metode geofisika lain yang itu lebih lebih ramah lingkungan, lebih lebih humanis gitu istilahnya begitu. Tapi selain itu ada kan sebenarnya isu-isu lain gitu yang kemudian mendukung teman-teman dari Migas itu untuk lebih melirik metode geofisika di luar seismik refleksi dan refraksi, Mas Boko. Iya, betul. Jadi eh, sekarang juga sebenarnya udah mulai anu ya, apa itu
banyak tuntutan ya untuk apa eksplorasi dan eksploitasi, tapi menggunakan metode-metode yang lebih murah dan lebih ramah ya dibandingkan seismik. Terus kemudian ada tuntutan juga ketika data-data seismik itu tidak ideal, tidak ideal, artinya tidak solving pada kasus-kasus tertentu. Nah, itu memang di tempat kami sendiri juga ada banyak permintaan ya, banyak permintaan untuk membantu itu. Jadi upstream innovation kan sekarang jadi suatu fungsi yang untuk problem solving ya di lapangan. Jadi yang datang itu dominan memang banyak data seismiknya yang kurang bagus, kemudian minta tambahan data, tambahan informasi, dan itu selain metode seismik tadi. Nah, baru kita evaluasi. Ada yang pakai, makanya kita mulai mengembangkan metode selain pasif seismik ataupun metode gravity ya. Itu dengan CSAMT, CSEM. Nah, kemarin kan CSAMT, CSEM itu hanya untuk struktur. Nah, itu belum bisa menjamin dengan resolusi yang lebih bagus daripada seismik. Nah, makanya kita berharap dengan CSAMT dengan resolusi yang tinggi itu bisa mengetahui hidrokarbonnya ada di mana. Nah, itu nilai lebih yang nanti jelas akan banyak manfaatnya. Baik, itu juga sudah di TEM juga sudah dengan bagus ya bisa mendeteksi adanya hidrokarbon. Cuma ini memang operationnya agak berat, jadi belum kita aplikasikan lagi. Nah, kalau teman-teman UGM nanti bisa menemukan cara yang lebih efektif untuk metode elektromagnetik, itu akan bagus sekali karena elektromagnetik kan frekuensinya bisa rendah dan tinggi. Nah, itu sudah banyak permintaan itu, dan saya yakin kalau nanti berhasil di Pertamina itu industri migas yang lain akan tertarik juga untuk mengaplikasikan ini. Itu ya, selain meningkatkan resolusi juga bisa mendeteksi hidrokarbon secara langsung karena seismik sendiri tidak bisa sebagai DHI. Jadi sekarang seismik udah tahu nih rumahnya, tapi minyaknya di mana gitu kan. Nah, itu perlu metode lain. Udah banyak ya permintaan untuk teman-teman itu bisa mengetahui itu. Oke. Jadi lebih nanti mungkin tidak meninggalkan seismik refleksi sama sekali gitu ya, tapi Iya, kombinasikan ya. iya. Jadi tadi kalau misalnya rumahnya itu diindikasikan oleh seismik, maka nanti metode geofisika yang lain itu melengkapi untuk DHI-nya ya, atau direct hydrocarbon indicator-nya ya, karena memang kalau dilihat walaupun ada beberapa DHI yang juga dihasilkan oleh seismik, tapi kalau ada DHI dari metode geofisika yang lain, maka nanti semakin kuat ya Mas Moko ya, sepertinya ya untuk kita bisa memutuskan di sini memang ada minyaknya, ataukah itu gas, ataukah air, atau bahkan dry hole sama sekali gitu kan ya. Iya, Ya, itu. kecuali ini berhasil ya. Pak Wiwit sama Mas Kakak ini kita harapkan berjuang untuk ini ya. Kalau ini berhasil, setara apa itu konsep bisa, tapi secara aplikatif kan kita belum tahu buktinya bahwa dengan data ambenotomografi ini kita bisa mendekati seismic section. Nah, ini berhasil, itu sangat bagus sekali ya. Ya betul. Ini jadi ini masih berbau seismik ya. Jadi Iya, masih Mas berbau Prinsip tetap seismik. gelombang seismik, hanya Nah, saja bukan seismik aktif ya. Jadi dia prinsipnya bukan refleksi, tapi agak beda lah prinsipnya begitu ya, ya. dengan kombinasi yang tadi antara ini elektromagnetik, sebenarnya listrik itu sangat bagus ya kalau kita bisa mengembangkan di kedalaman yang lebih dari 1000 tadi. Ya, betul. Tapi sangat susah kan ya. Tapi untuk kita juga diminta ini ada masalah untuk memetakan hidrokarbon di kedalaman sekitar 40 sampai 80 meter. Nah, ini saya ingin coba juga untuk IP tadi. Jadi IP untuk reservoir minyak di kedalaman 40 sampai 80. Nah, itu sebenarnya di lapangan Indonesia itu sebenarnya banyak itu selo oil itu. Cuma kan belum dieksploitasi lebih seperti di Kawengan atau di Cepu, itu bahkan orang ngebor sumur tanah itu dapat minyak kan gitu kan. Nah, mungkin di area lain juga ada, cuma kan di industri migas kan sekarang wah ini dangkal, ini kita lewati dulu kan gitu kan.
Ya, Jadi yang ya. diambil yang dalam-dalam dulu. Sebenarnya yang nanti kalau yang dalam sudah mulai habis, yang dangkal itu akan dieksploitasi gitu kan. Jadi perlu mapping untuk dangkal. Nah itu di situ nanti metode IP, metode CSIMT itu sangat berperan dibandingkan metode seismiknya. Ya. Oke, ya. Saya sebenarnya saya pribadi ya Mas pokoknya senang sekali walaupun saya saya lebih banyak studi di metode seismik maupun seismologi ya, tapi saya juga merasa sebetulnya kombinasi antara ya itu tadi antara seismik dan non seismik sebenarnya akan lebih banyak membantu ya, terutama untuk problem-problem yang sulit gitu loh. Kalau problem-problem yang gampang itu mungkin dengan satu metode saja kita sudah yakin dengan hasilnya, tapi di tempat-tempat yang sulit, di kasus-kasus yang sulit, memang metode geofisika yang terintegrasi itu akan jauh lebih ampuh gitu kan untuk menyelesaikan problem tersebut. Nah, sekarang mungkin dikembalikan ya kepada perguruan tinggi khususnya karena saya agak khawatir sebetulnya di perguruan tinggi itu sekarang yang sedang dengan dipandang seksi adalah seismik gitu ya. Dari dulu ya sebetulnya. Sekarang pun orang senang sekali studi mengenai seismik pasif seismik gitu, Mas. Ya, padahal gitu ya, metode geofisika kan sangat banyak gitu ya. Jadi harusnya kita juga tidak karena kita menekuni atau lebih banyak menekuni satu metode tertentu ya yang banyak menggunakan parameter fisika tertentu sehingga kemudian kita melupakan gitu metode yang lain yang sebetulnya kan benda yang kita cari itu kan juga mungkin bisa diwakili oleh parameter fisika lain yang diemploy atau diindikasikan oleh metode-metode non seismik tadi gitu loh. Jadi mudah-mudahan sih kerjasama antara UGM dan Pertamina Hulu Energy ini ya itu juga bisa diikuti oleh teman-teman dari universitas lain ya Mas Boko ya, terutama yang berbau tadi non seismik refleksi dan refraksi. Baik, Siap. ya kira-kira mungkin ada closing dari Mas Boko untuk siang ini Mas. Ya, terima kasih atas undangannya, sharingnya. Oh ya, saya juga ada program itu ya, apa itu program alumni mengajar ya. Saya Ya sekalian kan. betul. Nanti kan saya disuruh ngajar yang non seismik. Nah, di situ akan lebih detail lagi metodenya. Tadi kan semrawut ya, mungkin yang nggak mendalami non seismik akan bingung. Tapi nanti akan didetailkan. Tapi intinya seperti ini. Jadi yang tadi yang disebut seismik tadi kan hanya bagian kecil ya, seismik refleksi. Di sini masih banyak yang metode listrik, elektromagnetik, magnetik, dan graviti ya. Yang sebenarnya perkembangannya itu sangat lambat ya, sangat lambat. Walaupun sebenarnya potensi untuk menggali tadi lebih besar, jadi sampaikan Mbak Ade ya, dan berharap university itu bisa baik itu UGM atau manapun ya mungkin mahasiswa yang S3 atau S2 dari universitas lain, harapannya bisa ikut mengembangkan metode-metode listrik dan elektromagnetik ini. Saya masih berharap ini akan berbicara banyak untuk eksplorasi dan eksploitasi seperti elektromagnetik, terus kemudian listrik itu akan bicara banyak pada tahap eksplorasi juga. Nah, sekarang kan belum banyak dipakai, hanya untuk membantu saja. Nah, mohon nanti bisa sama-sama kita kembangkan metode elektromagnetik ini. Mungkin juga mungkin finding-nya bisa bareng-bareng ya, kalau dosen dan mahasiswa punya ide yang bagus, punya material yang bagus, terus kemudian disarankan untuk diaplikasikan dengan finding dari industri migas, itu akan lebih cepat. Ya. Tapi kalau industri migas selain Pertamina, saya nggak tahu apakah mereka punya research and development juga, atau mengembangkan ke situ, mungkin mereka ide-idenya masih di seismik semua. Nah, ketika nanti dosen ada konsep yang bagus bisa ditawarkan, maka finding itu akan dari migas, kemudian applied-nya bisa bareng-bareng antara universitas dan industri. Nah, itu saya pikir akan lebih cepat perkembangan dari metode listrik, elektromagnetik, dan gravity sendiri Ya. atau magnetik itu. Ya, mungkin itu closing-nya. Mudah-mudahan bisa kita sinergi ya perkembangannya, tidak hanya satu metode yang kita kembangkan, tapi metode yang lain ikut kita kembangkan. Terima kasih, Mbak Ri. Ya, terima kasih Mas Boko. Baik, Bapak Ibu semua dan juga teman-teman yang hadir di Zoom ya. Jadi Rebon hari ini adalah Rebon terakhir sebelum kita memasuki libur Lebaran dan juga
ujian tengah semester. Kemudian rebon selanjutnya akan diadakan tanggal 8 Mei. Tidak salah ya. 8 Mei itu kembali KBK Geosains yang akan mengisi. Karena kita ada sedikit perubahan di jadwal, kemarin ada pertukaran dengan KBK lain gitu ya. Sehingga nanti tanggal 8 Mei kembali akan dari KBK Geosains. Baik, terima kasih sekali. Sekali lagi saya ucapkan kepada Mas Boko selaku narasumber hari ini dan juga teman-teman semua yang sudah hadir di ruang Zoom. Selamat menunaikan sisa dari bulan Ramadan ya, dan kemudian kita akan libur cukup lama ya. Mudah-mudahan nanti ketika masuk semangat untuk bekerjanya sudah jauh lebih kencang ya, lebih baik ya. Oke, kita tutup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Terima nuwun. kasih. Sami-sami. Inlah. Ya, terima Live kasih. gimana ini? Apa? Live meeting. Live di bawah. Iya,